warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahayu, selamat sore pemirsa, selamat sore Nusantara. Hari ini tim Suluk Aji berada di ruang yayasan dari Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Namanya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya di Pekayon, Keranggan, Kota Mojokerto. Hari ini memang hari spesial karena tim Suluk Aji menemui beliaunya langsung, Bapak Dr. Imron Rosadi, yang juga di sini sebagai rektor dari STIP Raden Wijaya, juga nanti ditemani oleh Pak Taufik. Yang satunya lagi Bapak Bapak Aksan. Ini semua akan menghadirkan wawasan kepada pemirsa di rumah mengenai apa dan bagaimana keberadaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya di Kota Mojokerto ini. Mulai kapan berdirinya, bagaimana kiprahnya kepada masyarakat, termasuk para lulusannya mahasiswa saat ini. Untuk itu kami sapa beliau yang hadir di sini, narasumber pertama Bapak Imron. Selamat sore Bapak Imron. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore Pak Aksan. Nah, agar pemirsa di rumah memahami, karena namanya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, sebagian masyarakat masih terdengar asing. Namun kali ini dengan hadirnya beliau bertiga ini, kita akan tahu persis apa sih yang dihasilkan mengenai akhlakul karimah yang katanya inovatif dan yang katanya mendidik ke arah leadership. Nah, ini bagaimana? Untuk itu ke Pak Imron dulu, kita bertanya mengenai Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini yang panjenengan komandoi. Nah, ini target dari sasaran kepada mahasiswa itu nanti arahnya kemana setelah mahasiswa yang perguruan tinggi sini lulus. Nah, ini arahnya itu kalau sudah terjun ke dharma bakti kepada masyarakat secara real bagaimana Pak Imron? Monggo. Terima kasih. Dari Suluk Aji saya sapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga Pak Taufik adalah kaprodi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto, dan Pak Aksanul Anam, beliau sebagai wakil ketua 2 bidang administrasi dan keuangan. Jadi adalah pembantu ketua. Karena di STIT ini, mengapa kok STIP tidak universitas? Kalau universitas itu kan rektor, setingkat rektor, tetapi ini sekolah tinggi. Karena sekolah tinggi itu membidangi hanya satu fakultas. Kalau bisa 2 lebih fakultas, maka nanti menjadi universitas, maka dipimpin oleh rektor. Untuk kali ini belum bisa disebut rektor. Belum bisa disebut rektor, Pak. Jadi ketua. Nah, ketua itu ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan wakil ketua 3. Wakil ketua 1 Pak Dr. Haji Anas Amin Alamsyah, MPhil. Beliau hari ini tidak bisa hadir, mungkin masih ada tugas di luar. Yang membidangi di bidang akademik, tapi diwakili oleh Pak Taufikur Rahman, SPD MPD. Beliau sebagai kaprodi pendidikan agama Islam di STIT. Dan alhamdulillah Pak Aksanul Anam sebagai wakil ketua 2 yang membidangi di administrasi dan keuangan, dan wakil dan kepegawaian, dan wakil ketua 3 Bapak Ahnu Afandi. Jadi beliau membidangi di kemahasiswaan dan kerjasama. Alhamdulillah
yang baru saja SK definitif yang kami emban dan dibantu oleh 3 wakil ketua. Mudah-mudahan STIP Raden Wijaya Mojokerto ke depan adalah menjadi kampus yang menjadi idaman atau idola bagi masyarakat Mojokerto sekitarnya. Kalau saya berbicara tentang STIT atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto itu didirikan pada tahun 1981 dan yang mendirikan pada saat itu adalah orang-orang yang berafiliasi Nahdlatul Ulama yang ada di kota dan Kap Mojokerto sebenarnya saat itu. Iya, saat itu. Kemudian kalau estafet kepemimpinannya memang orang-orang NU baik itu dari kabupaten maupun kota. Karena tidak ada aturan yang tidak membolehkan orang Kabupaten Mojokerto untuk memimpin STIP. Kemudian di selang pergantian beberapa tahun kemudian, satu-satunya lembaga organisasi keagamaan di Kabupaten dan Kota Mojokerto adalah NU yang mempunyai perguruan tinggi namanya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya, ya hanya NU Kota Mojokerto. Itu Pak Kartini. Jadi kalau orang NU mempunyai kampus atau yayasan banyak di Kap Kota, tetapi NU sebagai lembaga organisasi keagamaan satu-satunya yang punya lembaga perguruan tinggi hanya NU Kota Mojokerto. Itu. Untuk itu masyarakat di Kap dan Kota Mojokerto perlu untuk diketahui, mungkin selama ini STIP Raden Wijaya mungkin ya lembaga di bawah naungan NU, tetapi NU Kota Mojokerto menaungi lembaga STIP itu sendiri, satu-satunya lembaga perguruan tinggi di bawah naungan NU. Maka NU kemudian dibentuk ada namanya yayasan, dan yayasan ini membawai salah satu di antaranya adalah STIT Raden Wijaya satu-satunya. Begitu Pak. Itu pemirsa. Selama ini pemirsa juga tahu ada kalanya setelah dibentuk yayasan kemudian biasanya tumpang tindih dengan yang di bawahnya itu. Tumpang tindih ini bahasa kita Pak Imron, overlapping, rebutan pengelolaan. Oke. Masih kecil dibesarkan, nggak ada yang mau cawe-cawe. Besar-besar. Begitu sudah gede, banyak pengaruh. Royoan. Nah, menyikapi hal seperti gini ini, apalagi ini tadi sudah disebut pemirsa, 1981 STIP Raden Wijaya ini berdiri. Sekarang sudah 2024. Melangkah menuju universitas. Adakah target yang tidak dicapai untuk menggenjot pencitraan STIP Raden Wijaya ini agar publik Mojokerto khususnya dan di luar Mojokerto pada umumnya dapat tertarik menyekolahkan putra putrinya ke sini, ada daya ketertarikan ke sini, yang konon dulu itu kalau titel itu SAG, sekarang sudah SPD begitu. Iya. Nah, monggo barangkali salah satu nanti ditimpali oleh Pak Imron, monggo. Ya, nanti dibantu Pak Taufik sama Monggo. Pak Hasan. Pada prinsipnya STIT ini ya ingin maju lebih setingkat dari yang lain ya, tentu sebagai skala prioritas. Maka mulai di tahun akademik 2024-2025 ke depan, kami berharap STIT Raden Wijaya bisa untuk merekrut mahasiswa baru dari masyarakat Kap dan Kota Mojokerto untuk bisa berkuliah di STIT Raden Wijaya Mojokerto. Karena alhamdulillah memang masih satu prodi, tetapi para SDM sumber daya dan dosennya adalah sudah ada 4 doktor dan ada yang masih kuliah sedang menempuh
di studi doktoral S3. Jadi total mahasiswa sampai total hari ini? mahasiswa itu sebenarnya kurang lebih tersisa sampai hari ini ada di daftarnya itu kurang lebih 300-400 lah. Alhamdulillah, dan mahasiswa itu mereka aktif sekali Pak Andri, dan alhamdulillah juga di bawah naungan NU, dan insya Allah kita berbenah dari sisi administrasi, kelembagaan, manajemen, akademik dan sebagainya. Nantinya STID Raden Wijaya Mojokerto bisa bersaing dengan kampus-kampus yang ada di Mojokerto. Tentu mungkin Pak Taufik lebih jelasnya untuk bisa menjelaskan secara bagaimana capaian-capaian akademik. Mungkin Pak Taufik bisa menambahkan. Pak Taufik ini prodi, jadi prodi beliau, ketua program studi pendidikan agama Islam. Monggo. Terima kasih. Jadi memang prodi PAI ini Mas, itu memang nanti kita proyeksikan lulusannya itu menjadi tenaga pengajar yang pertama. Memang jadi tenaga pengajar, bagaimana lulusan kita ini nanti bisa punya daya saing ketika kembali ke masyarakat. Nah, daya saingnya bagaimana? Yang pertama adalah dari segi substansi keilmuan. Itu nanti bagaimana kita membekali mahasiswa kita ini substansi keilmuannya ini bisa bagus, bisa komplit. Yang kemudian yang kedua adalah terkait literasi digital, karena sekarang kan serba digital gitu. Literasi digital, ini penting ini penting. Literasi digital. Jadi pembelajaran di STID Raden Wijaya ini ke depan ini memang kita konsep untuk memanfaatkan segala teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita ada dry lab di atas. Jadi nanti bagaimana mahasiswa ini bisa memanfaatkan teknologi-teknologi terbaru, misalnya kayak learning management system, blended learning. Jadi perkuliahan itu sekarang tidak harus di perguruan tinggi, di kampus, tapi bisa tatap muka di kampus, bisa online di rumah. Oh begitu. Jadi ada blended learning namanya. Kemudian kita ada yang namanya laboratorium micro teaching. Di lab micro teaching ini adalah laboratorium di mana kita membuat simulasi pembelajaran untuk mahasiswa, calon guru, untuk membuat kelas kecil di mana nanti ada guru praktek di situ, sedangkan mahasiswa yang lain itu sebagai observasi. Jadi ruangan ini didesain sedemikian rupa, ada kaca satu sisi, di mana nanti si guru praktek ini tidak bisa melihat observer. Nanti observernya tinggal mencatat bagaimana persepsinya, bagaimana pembelajarannya, bagaimana prosedurnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi di sini ini menggodok calon guru ini supaya paham terkait model dan strategi pembelajaran. Terkait calon guru nun sewu nggih. Ini saya putus dulu pemirsa. Karena masyarakat kita ini sering jumbo. Output dari pendidikan agama itu ada yang menjumbukan, ngapain sih nggak ning pondok pesantren? Outputnya juga sama-sama jadi guru. Apakah setelah lulus nanti di sini enaknya jadi guru agama di sekolah umum atau ngajar sebagai ustadz di pondok pesantren misalnya? Itu yang kami maksud tadi, output capaian dari STID Raden Wijaya ini arahnya ke mana? Itu pemirsa. Monggo. Jadi penekanan kami di sini adalah untuk memberikan skill pedagogik, skill pedagogik, di mana skill ini tidak ada di jurusan-jurusan lain, hanya ada di jurusan pendidikan. Jadi sebagai pembeda nanti lulusan kami dengan lulusan dari jurusan-jurusan yang lain. Jadi kita bekali dengan skill pedagogik
bagaimana caranya mengajar, bagaimana caranya mendidik, bagaimana caranya berkomunikasi dengan siswa, sehingga nanti ketika mereka menjadi seorang pendidik itu tidak hanya menyampaikan informasi saja, tapi mengkonstruk pemikiran dari peserta didiknya, membentuk peserta didiknya menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Ya. Yang terakhir kok belum ada dari beliaunya ini, Pak Aksanul. Pak Aksan. Pak Aksanul, monggo. Mungkin menambahi terkait dengan yang tadi disampaikan, kenapa tidak alih fungsi menjadi institusi atau universitas. Betul. Sampai sekarang kita masih sekolah tinggi. Beda dengan alih kelola. Alih fungsi dengan alih kelola berbeda. Kalau alih fungsi itu status kita sekolah tinggi menjadi institusi dan kemudian menjadi universitas. Itu alih fungsi. Ya, jadi sudah kita di namanya rencana induk pengembangan itu sebenarnya sudah dibahas dan sudah direncanakan terkait dengan pengembangan sekolah tinggi menjadi institusi, menjadi universitas. Rencana induk pengembangan. Itu kewenangan murni yayasan atau perguruan tingginya? Ya, itu RIP itu dari yayasan dan juga di breakdown menjadi RIP sekolah tinggi dan menjadi RIP di breakdown lagi menjadi RIP-nya program studi. Itu program studi. Dan itu sudah ada program itu jangka pendek, menengah, jangka panjang. Dan itu sudah ada di, kalau yayasan ini menjadi stakeholder atau PT itu kan ada visi misi ya SPNI. Dan itu pengembangan SPNI. Jadi itu satuan penjaminan mutu internal. Maka sekarang sudah ada MBKM. Ya, singkatan apa ini? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di MBKM. Oke, pemirsa di rumah. Satu lagi, perlu saya tambahin terkait dengan pengembangan prodi. Jadi itu dalam jangka waktu pendek sudah kita bicarakan proyeksi dalam waktu 1, 2, 3, 5 tahun ke depan ini. Kemarin Pak Ketua sudah menyampaikan percepatan pengembangan. Artinya tidak hanya pengembangan di bidang administrasi keuangan, juga administrasi akademik, tapi juga pengembangan prodi. Nah, ini sudah beberapa kali disinggung oleh Kopertais yang membawai PT KIS di Jawa Timur, PT Kopertais 4. Itu sering disinggung untuk segera menambah prodi di STIT Raden Wijaya. Dan rencana itu sudah kita bicarakan terkait dengan pengembangan prodi itu yang sekarang PAI insya Allah dalam waktu 1-2 tahun ke depan itu yang akan kita rencanakan dalam pengembangan prodi baru itu program studi ekonomi syariah yang nantinya akan menjadi fakultas syariah. Terus kemudian program studi PGMI dan manajemen pendidikan Islam. Oke, matur suwun sangat. Itu tadi pemirsa kehadiran tim Suluh Aji menemui pengurus yayasan juga staf pengajar yang ada di sini, bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Kota Mojokerto ke depan memang benar-benar mengemban wawasan pendidikan yang Islami berakhlakul karimah. Nah, kita sampai jumpa di sini dulu. Episode mendatang kita ketemu lagi juga di agenda yang sama dalam rangka pengembangan pendidikan wawasan yang Islami di bumi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.